Bismillah. Seru. Untuk menghindari Baru naik kayaknya udah belok-belok terus, Bu. Ini November. gue bingung kok. Bisa tanya sedikit kok wanitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru masuk hotel. Ini pemandangan dari ketinggian lantai 5 Hotel Grand Davam di Kalimantan Selatan. Ini balkon di kamar lantai 5. Sekarang dipraktekin secara online, suka dikoreksi bacaan basmalah. Nggak apa-apa kan saudara-saudaranya yang di lain daerah bisa mendengarkan. Coba dibaca yang salah, yang suka saya koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kurang? Ro-nya ya, padahal ro bertasdid. Coba dokter. Apanya yang kurang? Bismillah. Haknya kan bukan. Itu dengan sendirinya kalau udah mau saya ulang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang kurang? Ini kurang ro ditekan, kurang ro ditekan, ini haknya. Coba salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang betul. Tapi kalau mau dibenerin lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hirroh. Ayo, tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikutin saya. Hirroh, tekan dulu. Hirroh. Iya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hirroh, nah ini BR dulu 10 kali. Hirroh, hirroh. Nah ini dulu, dokter dulu. Ayo, haknya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan yang salah. Udah, hirroh. Hirroh. Tekan lagi. Hirroh. Bukan hirroh. 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 Ulang lagi. Hirroh. Kalau udah fokus, baca lengkap. Hirroh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu laju. Ayo, tekan. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi, 1 kali lagi. Berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Ayo. Seringnya apa ya Bi, yang Apalagi? seharusnya nggak boleh apa namanya? Nggak bertemu. Biasanya kena koreksinya di sana.
khalaqal mauta wal hayah. Terus apa aminu makrallah makrallah wa yursilu alaikum hafazah oh iya hafazah jangan jo hafazah iya. Udah kah? Lagi kah? Susah nggak? Wahuwa bikulli syai'in alim. Ya, ini Dokter Saskia dari Kalimantan Selatan. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila Ar-ra'a coba Ar-ra'ahu istaghna. ya. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Lahu shihabar rasada. Ya, Bu Dewi. Nah, beliau ini seorang perawat ya di salah satu rumah sakit. Rumah sakit mana, Ibu? Satu puskesmas sama Satu Dokter puskesmas Saskia. dengan dokter ini. Masya Allah. Kayaknya rumah sakit ini isinya penghafal Quran semua ya. Amin. So. Nah, lagi So, itu ujung lidah ditempel ke gigi atas. ya. So. Dokter, tolong praktekin huruf so. Santai ya. So. Bagaimana bahagianya bisa mengucapkan huruf so? Sip. Kita ulang ya, ta'awudnya ya. Saya kasih contoh dulu ya. Jangan ragu, jangan bimbang. Jauh-jauh nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soto. Ini jeruk apa namanya? Limau kuit. Tapi nggak asam ya? Asam. Oh, berarti Enak, nasinya asamnya dikit. enak, coba Nasi coba dikit. asamnya Bismillah. tuh enak. Limau quick. Coba. Ini kalau nggak pakai limo kurang Oh, Nah, harum kan baunya? sip. Kasih sambal dikit. Biasanya harus pakai ini kali ya, kayak jeruk anget gitu, pakai jeruk ini kali ya. Ini aku lah. Apa langsung? Kita mulai lagi ya setelah break makan soto. Panjang. Dengan limau kuit. Limau. Nggak ada contohnya limau ya. Tadi limaunya ambil yang sedikit, Wi. Contohnya sedikit, Wi. Sedikit belum berpotong, sini aku ambilkan. Ntar, Mi, ambilkan yang utuh, Mi. Ini contoh limau. Limau apa? Kuit. Nanti kita cari. Berkahnya Al-Quran. Saya nggak kenal limau. Andakannya. Orang baca Quran itu wanginya seperti cerut. Semakin dibaca, semakin dipahami, semakin wangi hidupnya. Limau. Nih. Harum nih. Cium. Nih, ini ibarat manusia. Kalau dilihat nih, kan ngapain nih, buat apa? Kayak Quran juga. Setelah dibelah, dicoba. Quran tuh kan orang rata-rata takut. Ya. Tapi
Tapi setelah dibelah dan ternyata rasanya enak, baunya wangi, makin cinta. Nah seperti itu Quran. Kalau belum belajar pasti takut, tapi setelah makin belajar, yang tadinya disalahin, karena memang ingin belajar, alhamdulillah. Sekarang karena Fatihah rukunnya sholat, kita praktekin. Siapa takut? Tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim sama dari tenggorokan bagian tengah. Maliki, bukan ki tapi ki. Maliki yaumid, jangan dibaca yaumid, langsung ditekan. Maliki yaumiddin. Iya, masih ada yang tekanannya kurang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sifatnya ujung lidah tempelin ke gigi atas belakang ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau toknya kurang, dari tempat keluarnya akan kelihatan. Ihdinas siratal, yang betul siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am, nun mati bertemu ain jelas. Yang ini baru ikhfa. Amta, mim mati bertemu tak, di sini ikhfa. Amta, mim mati bertemu tak, di sini idhar. Amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dol tidak boleh, dol nggak boleh. Enam dulu. Dolin. Amin. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu. Nirrahim. Nirrahim. Karena kalau tadi berhenti itu kayak wakof anakoh ya. Saktah. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Haknya besar. Belum. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan sot, mus. 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 Kalau mus ibu seperti sot nanti. Mus biasa. Mus. M-U-M-U-S. Mus. Tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Alifnya. Siratal ladzina
An'am. Nah, A-nya dipangkal. an. A. An'am. An'am. Iya, ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tuh, siapa dulu? Yes. Ayo. Ayo, bismillah. Insyaallah Allah mudahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Situ bawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ingat-ingat ya, keplesetnya tadi di hiroh ya. Ayo, wah, edap. Hir. A'udzu billahi minasyaitonir Ayahnya kan belajarnya agak tegang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Kurang mantep. Ihdinas. Kurang, haknya mana? Ihdinas. Nggak usah sampai bergerak, biasa aja. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca doa ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah belajar walaupun waktunya sesaat. Saya ingin memberikan oleh-oleh di malam pertama kita bertemu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menuntut ilmu itu kudu dibarengin dengan akhlak. Bahkan kalau di pesantren
Yang dipelajari itu bukan ilmu dulu, tapi akhlak. Kenapa? Karena kalau orang punya ilmu, nggak punya akhlak, akan hancur. Contohnya orang pinter, punya ilmu banyak, tapi nggak punya sopan santun, ilmunya nggak bermanfaat. Kenapa? Dia mungkin akan bisa sombong kan? Pamrih, paham pamrih? Memberikan ilmunya itu pingin dapat imbalan. Tapi kalau dia punya akhlak yang mulia, memberikan ilmunya itu dengan ikhlas, nggak perlu mikir-mikir saya dapat apa. Karena apa? Allah sudah memberikan ganjaran. Kita bertemu nih malam hari ini, sebenarnya kalau tahu pahalanya, orang yang hadir di majelis ilmu, seluruh malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, bahkan malaikat menghamparkan sayapnya memintakan ampun. Untuk siapa? Untuk orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enaknya orang menuntut ilmu. Saya ingin mengutip nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani. Beliau itu mengatakan begini, seorang penuntut ilmu, khususnya ilmu agama ya, seorang penuntut ilmu ya, jika ia tidak menghiasi ilmunya dengan akhlak, akhlak tuh sopan santun, adab. Adab tuh kan banyak, adab kepada sesama, adab kepada ciptaan Allah yang lain, adab kepada yang lebih tua, adab kepada anak muda, adab kepada orang yang mengajarkan ilmu, dan adabnya murid yang mencari ilmu. Banyak sekali sebenarnya adab. Nah, kalau orang yang menuntut ilmu itu tidak menghiasi dirinya dengan akhlak, akhlak yang baik, maka ya, ilmunya itu tidak akan memberikan manfaat. Bisa digambarkan contohnya kira-kira, orang punya ilmu tapi sombong, orang punya ilmu pelit, orang punya ilmu pamrih. Nah, kira-kira memberi manfaat terhadap ilmunya enggak? Begitu. Nah, kenapa sampai kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani mengatakan begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang akhlaknya itu gambaran dari Al-Quran, ya. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa ya? Sebaik-baik akhlak manusia. Akhlaknya Rasulullah itu sebaik-baik akhlaknya manusia. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka ya, dan sesungguhnya engkau sebaik-baik akhlak. Kenapa? Akhlaknya Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad, budi pekertimu itu sebaik-baik budi pekerti yang luhur. Kira-kira contohnya apa? Rasulullah itu kepada orang tuh baik, ya kan? Kepada orang yang jahat dia tidak pernah membalas kejahatannya. Kepada musuh-musuhnya dia tidak pernah membalas dengan kejahatan. Coba kalau kita disakiti orang, ayo Bu Dewi, misalnya disakiti orang, pinginnya balas. Kalau Rasulullah tidak. Banyak kisah bagaimana Rasulullah dilempar kotoran, ya, setiap mau sholat. Tapi pada satu saat tidak dilempar, Rasulullah nunggu. Kemana ya yang nunggu, yang suka lemparin aku? Coba kalau kita, coba kalau dokter Saskia tanya, mana mampus dia ya sekarang? Tidak, Rasulullah tanya, yang biasanya yang lempar aku kemana? Malah dapat kabar, oh iya, dia lagi sakit. Coba kalau kita rasain loh, mampus loh. Rasulullah tidak, oh sakit. Maka Rasulullah pulang, buka kulkasnya, lihat makanan apa yang ada di dalam rumahnya. Oh ternyata
ada kacang, ada soto Banjar, ada jeruk, ada semangka. Dibawanya buah itu ke rumah orang yang suka melempar Rasulullah dengan kebaikannya. Serta merta orang yang jahat itu akhirnya memeluk agama Islam. Jadi sebenarnya Rasulullah itu menaklukkan orang-orang yang membencinya, menaklukkan orang-orang Quraisy yang begitu kerasnya sifatnya itu hanya dengan apa? Dengan cara akhlaknya. Ya, kita bicara tentang akhlak. Bahkan Aisyah radhiyallahu an mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Qur'an. Insyaallah sungguh berbahagianya kita yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bicara tentang akhlak. Bicara tentang akhlak manusia yang mulia itu seperti apa? Yang kita tahu kan misalnya sering negur, saling membantu, tolong menolong, peduli kepada sesama, tidak saling menyakiti, kan seperti itu contohnya akhlak mulia. Jadi badlun nada wa kaful ada wa ihtimalul adza. Akhlak mulia itu ada 3. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain itu kapan aja. Gak usah nunggu punya duit, gak usah nunggu punya kelapangan waktu, gak usah. Karena apa? Memang tugas kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Tolong menolong itu ada 4. Orang hidup kepada orang hidup, orang hidup kepada orang mati, orang mati kepada orang hidup, orang mati kepada orang mati. Contohnya, tolong menolong orang hidup sesama orang hidup. Tetangga ibu ada yang hajatan, tetangga ibu ada yang kesusahan, dia mendirikan tenda. Apa tugas kita untuk tolong menolong? Masa iya sih tetangga sibuk kita nggak keluar, paling nggak bantuin bikinkan minum, gorengin pisang, bikinkan kopi, atau bantuin buangin sampah-sampahnya. Itu kan tetangga sedang punya hajat. Atau mungkin rumahnya kurang gede, bisa kan? Kita sebagai tetangga sesama hidup menawarkan diri. Bu, kalau sekiranya keluarganya udah pada datang semua, tempatnya kurang, silakan ya, ini sudah saya hamparkan tikar, silakan boleh di sini, nawarin dulu. Atau kalau butuh kendaraan, silakan pakai kendaraan saya kan sopirnya. Jangan kita hanya diem, biarin aja lah, orang dia yang punya hajat, kok kita ikut ribet. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang hidup kepada orang hidup tuh kudu tolong menolong. Malam hari ini aja, kalau saya tidak ditolong, saya akan nyasar. Malam hari ini, dengan adanya tolong menolong, saya tadi udah nggak haus, udah nggak lapar. Itu namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bisa kasih contoh tolong menolong yang lain? Banyak. Tadi habis makan, Bu Dewi, Bu Sulam ngangkatin, bantuin Dokter Saskia supaya nggak angkat banyak-banyak. Itu namanya tolong menolong. Yang kedua, tolong menolong orang hidup kepada orang mati. Dokter Laila kenapa nggak hadir? Karena ada acara. Nah, di situ kan ada ngaji, ya kan? Itu orang yang hidup menolong orang yang mati. Caranya gimana? Mendoakan. Itu namanya tolong menolong. Mendoakan, baca Quran, pahalanya ditawasulkan. Nah, itu namanya tolong menolong untuk orang yang meninggal. Makanya ada acara, ada kegiatan. Yuk kita ngaji dalam rangka haul misalnya, atau doa bersama acara mengenang wafatnya almarhum atau itu namanya tolong menolong. Karena orang hidup itu seperti ada di dalam lautan yang dalam keadaan tenggelam. Dia kan nggak bisa berbuat apa-apa.
yang bisa nolong. Apa doa kita untuk orang tua kita? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga tolong menolong. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ayah ibuku ya Allah. Sayangilah ia sebagaimana mereka mengasihiku, menyayangiku sejak kecil hingga saat ini. Itu namanya tolong menolong, mendoakan. Karena yang di alam kubur udah nggak bisa berbuat apa-apa kan. Sedekah malam hari ini, sedekah ibu untuk kita bersama. Niatkan, oh ya, saya tadi masak, bikin sambal, nyiapin kue-kue. Dalam hati sampaikan pahala sedekahku ini ya Allah untuk almarhum siapa. Sampai innamal a'malu binniyah. Kalau nggak ada niat ya sudah nggak ada apa-apa. Hadirnya saya ke sini saya harus niat. Oh ya, saya ingin silaturahmi, ingin berbagi. Selesai, dapat pahala insya Allah. Ibu yang jemput saya semua dapat. Yang ketiga, tolong menolong orang mati kepada orang hidup. Kita bicara tentang tradisi ziarah ke makam-makam sunnah, makam-makam walinya Allah, makam-makam ulama. Dia itu kan sudah meninggal ratusan tahun, puluhan tahun. Kenapa pengunjung ada? Orang hidup bisa membantu orang mati bisa membantu orang hidup. Dengan adanya ziarah ya ke makam guru-guru tadi, parkir. Yang jualan. Itu namanya orang hidup nolong orang meninggal, orang hidup. Orang mati baru saya kepikir ke sana apa? Mati, ya. Kemudian yang keempat, orang mati kepada orang mati. Dia hidup di alam kubur itu saling tolong menolong. Ketemu yang ditaksir sama Umi ya, ketemu. Saling silaturahmi, saling tolong menolong. Makanya terpisah orang makamnya orang Islam dengan orang Islam. Jadi akan bertemu. Orang itu nanti akan mati dalam keadaan seperti apa hidupnya. Orang nanti di yaumil akhir kita juga akan ditemukan dengan orang-orang yang dulu komunitasnya seperti apa. Maka selagi masih ada umur, bikin komunitas yang baik. Pertemuan kita malam hari ini kalau direncana nggak bakal. Inilah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak mulia itu ada 3. Yang tadi pertama, berbuat baiklah kepada sesama. Susah gampang. Gampang susah. Ibu nyapu, ada jemuran tetangga jatuh, ya nggak diambil juga nggak masalah. Tapi tadi karena ibu udah ngaji, berakhlak mulia, tolong menolong diambilkan. Anaknya tetangga nangis, emaknya belum datang, kita gendong, kita hibur, kita mandiin. Kita nggak berharap apa-apa. Itu juga namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada keluarga tetangga datang, ternyata yang punya rumah belum datang, kita bukain pintu, Bu tunggu sini aja, belum datang, kita hibur dia, suruh mandi, kita masakin. Jangan udah ngedumel, bukan keluarga, bukan siapa, kita yang repot malah yang punya rumah nggak dapat apa-apa. Ya. Yang kedua, menghindari sesuatu yang menyakitinya. Apa yang perlu kita hindari supaya kita tidak menyakiti orang lain? Hindari. Kalau nggak penting ya nggak usah ngobrol, kan gitu. Kalau sekiranya ya hanya ibu yang tahu. Menghindari sesuatu yang menyakitinya. Yang ketiga, menahan diri, ya, menahan diri, latihan, ya, menahan diri ketika kita disakiti. Ini paling nggak enak. Latihan menahan diri ketika kita disakiti. Susah, paling nggak bisa. Pinginnya dilawan, pinginnya dibalas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia, sudah dijamin surganya. Masya Allah, dia nggak mentang-mentang. Coba kalau kita, hai Dewi, kamu sudah pasti surganya. Besok di rumah sakit, hai, siapa lo? Saya itu udah dijamin surganya. Kalau kita, Rasulullah enggak.
Rasulullah itu baik banget. Ya, padahal kita tidak pernah bertemu, tetapi rasanya rasa rindu, rasa takzim itu. Alhamdulillah, hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun ibu belajar secara online, tidak pernah bertemu, tetap gunakan akhlak. Akhlaknya apa tadi? Assalamualaikum Umi, mau setor. Nah, itu kan itu akhlak. Kemudian setelah saya koreksi, terima kasih Umi, itu kan juga akhlak. Itu contoh akhlak. Itu gampang sebenarnya. Atau ibu pingin silaturahmi, ibu ternyata japri yang lain. Hanya ingin kenal aja. Indahnya Al-Quran ya Bu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena ini udah malam, insya Allah kita ketemu lagi kalau Allah takdirkan. Kita baca sholawati bil qulub. Dapat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada artinya? Coba bacakan artinya dulu biar paham apa sih itu doa. Yuk. Ya Allah, curahkanlah rahmat. Amin. Terus sebagai obat hati dan penyembuhnya, sebagai terus penyehat badan dan Amin. kesembuhannya, Amin. dan sebagai penyinar penglihatan mata Amin. lainnya. Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Amin. Itu doa, makanya disebut sholawat bil qulub, obatnya hati. Nah, ulang lagi ya, ayo. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita angkat kedua belah telapak tangan kita untuk bersama-sama berdoa menutup perjumpaan kita malam hari ini ya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdilana ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sihat wa abwabal jannah. Ya Allah, terima kasih telah Engkau pertemukan kita semua
bersama Al-Quran. Bukakan pintu keberkahan buat kami ya Allah. Bukakan pintu kesehatan buat kami ya Allah. Bukakan pintu keberkahan rizki ya Allah. Bukakan pintu surga buat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha.